41041. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai soal latihan nomor 1. Nah, jadi kita bisa baca dari soal latihan nomor 1 ini bahwa ada sebuah ventimeter dipasang pada pipa dengan diameter 15 cm dan mempunyai diameter leher 10 cm yang berada pada posisi mendatar. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini posisinya mendatar, lalu diameter 15 cm itu terletak pada bagian sini. Jadi sini sampai sini itu 15 cm dan diameter leher itu yang ini 10 cm. Nah, alat tersebut itu digunakan untuk mengukur aliran minyak dengan rapat relatif 0,9. Nah, manometer berisi air laksa yang dipasang pada ventimeter menunjukkan perbedaan pengukuran 20 cm. Jadi manometer itu yang ini ya teman-teman. Ini merupakan manometer. Nah, kita lihat manometer ini menunjukkan perbedaan pengukuran sebesar 20 cm, yaitu mulai dari garis tinjau ini sampai garis yang ini itu sebesar 20 cm. Nah, apabila koefisien alat ukurnya itu adalah 0,98, kita diminta untuk menghitung debit aliran dalam liter per menit. Nah, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sasa. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai rumus untuk mencari perbedaan tekanan. Nah, kita lihat dari manometer ini terdapat ada perbedaan tekanan, yaitu di titik ini dan titik ini. Lalu rumus dari mencari perbedaan tekanan itu adalah kita lambangkan perbedaan tekanan di daerah sebelah kanan ini ada P1, selanjutnya di daerah yang kiri ini adalah P2. Nah, kita lihat elemen apa saja sih yang ada berada di kanan ini garis ini. Nah, elemen yang berada di kanan garis ini adalah ada gamma 1 dan tinggi dari manometer ini adalah Y plus H. Jadi bisa kita rumuskan yaitu gamma 1 dikali Y plus H. Selanjutnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk mencari perbedaan tekanan di kiri garis ini ada yaitu P2 ditambah gamma 1, ini di sini ada gamma 1 dikali Y ditambah di sini ada gamma 2 dikali H. Nah, setelah itu kita kalikan dari rumus ini. P1 ditambah gamma 1 dikali Y itu 1 dikali Y ditambah gamma 2 dikali H. Nah, karena di sisi kiri sama dengan ada gamma 1 dan Y, nah di sisi kiri ada gamma 1 dikali Y, kita bisa coret rumus ini. Selanjutnya kita tulis lagi P1 ditambah gamma 2 dikali H sama dengan P2 ditambah gamma 2 dikali H. Nah, karena kita akan mencari rumus perbedaan tekanan, nah selanjutnya kita pindah ruaskan rumus ini dengan P1 min P2 sama dengan gamma 1 dikali H gamma 2 dikali H dikurangi gamma 1 dikali H. Nah, karena dari rumus yang akan dicari oleh teman saya itu P1 per P1 min P2 per gamma 1, jadi kita kalikan rumus ini dengan gamma 1. P1 min P2 dikali gamma 1 dibagi gamma 1 sama dengan gamma 2 dikali H per gamma 1 min gamma 1 dikali H per gamma 1. Karena ini ada gamma 1 di gamma 1, kita bisa coret ini gamma 1 di sini. Nah, selanjutnya rumus ini bisa kita tulis dengan P1 min P2 per gamma 1 sama dengan gamma 2 dikali H per gamma 1 dikurangi H. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data yang sudah diketahui dari rumus ini. Diketahui dari gamma 2 ini adalah
air aksa yaitu 13,6 dikali H itu bagian sini ini dari titik tinjau terhadap perbedaan tekanan di sini. Jadi 13,6 dikali H 20 cm kita ubah menjadi 0,2 meter. Dibagi dengan gamma 1. Gamma 1 itu gamma dari minyak sendiri. Nah, gamma dari minyak itu adalah 0,9. Dikurangi dengan H, perbedaan tekanan. Perbedaan tinggi. Nah, kita tulis lagi 0,2. Ini setelah itu kita dapatkan hasil 2,822. Jadi perbedaan tekanan di manometer ini adalah 2,822. Oke, pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Rasya. Setelah dijelaskan oleh teman saya Sasa, saya akan melanjutkan untuk menghitung debit aliran dalam liter per menit. Jadi langsung saja. Jadi sebelum kita menghitung debit aliran, kita memerlukan menghitung luas permukaan terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, luas permukaannya yaitu luas permukaan dari lingkaran. Dengan rumus luas permukaan dari lingkaran adalah 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Karena di sini ada dua diameter, yang pertama diameter pada pipa dan diameter pada leher, kita menghitungnya dua kali. Yang pertama kita menghitung terlebih dahulu luas permukaan diameter pada pipa atau O. Nah, kita langsung saja kita masukkan 1/4 kali pi kali diameternya. Diameternya adalah 15 cm. 15 kita kuadrat. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 17,671 cm persegi. Tidak lupa kita konversi ke meter menjadi 0,0171671 meter persegi. Nah, setelah itu kita menghitung luas permukaan yang kedua, yaitu pada leher. Kita hitung luas permukaan C dengan kita masukkan rumus yang sama, 1/4 dikali pi dikali dengan diameternya 10 cm kuadrat sama dengan 7,854 cm persegi. Kita konversi lagi juga ke meter, yang hasilnya adalah 0,07854. Nah, setelah luas permukaan lingkarannya sudah ketemu semuanya, kita lanjutkan untuk menghitung debitnya. Nah, untuk menghitung debit sendiri kita ketahui yaitu rumusnya debit atau I sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali luas permukaan C atau pipa, kita kalikan dengan koefisien alat, lalu kita bagi dengan 1 dikurangi luas permukaan C dibagi luas permukaan O kuadrat pangkat setengah dan dikalikan dengan perbedaan tekanan atau PO min PJ per gamma, kita pangkatkan setengah. Nah, setelah itu kita langsung memasukkan angkanya saja yang sudah diketahui. Jadi 2 dikali gravitasi itu yaitu 9,81 dikali luas permukaan yang tadi sudah kita cari, luas permukaan C yaitu 0,01761 dikali koefisien alatnya itu 0,98 dibagi dengan 1 dikurangi luas permukaan C 0,01761 kita bagi dengan luas permukaan dari O yaitu 0,07854 kita kuadratkan dan kita pangkat setengah. Nah, karena tadi perbedaan tekanan itu sudah dihitung oleh teman saya Sasa, hasilnya adalah 2,822 meter. Jadi langsung saja kita masukkan 2,822 kita pangkat setengah.
Setelah kita hitung hasilnya, yaitu hasilnya adalah 0,06395 meter kubik per detik. Maaf, salah, jadi hasilnya 0,06395 meter kubik per detik. Setelah itu kita konversikan terlebih dahulu ke liter per detik. Untuk mengkonversikan ke liter per detik, kita kalikan ini dengan 1000 ya. Bagaimana hasilnya adalah 63,935. Nah, pada soal kan kita diminta dalam liter per menit, sehingga ini masih per detik. Kita perlu mengkalikannya dengan 60 karena 1 menit ada 60 detik. Langsung saja kita kalikan 60 yang bagaimana nanti akan menghasilkan 3.836 liter per menit. Jadi debit aliran dalam liter per menit adalah 3.836 itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akan lanjut ke latihan soal yang kedua dengan teman saya. Salam, saya Arif Rafis dengan NRP 042. Saya Florin Indonesia dengan NRP 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepan dasar serta teman saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Jadi berikut merupakan gambar ilustrasi dari teori meter tanpa manometer. Bisa dilihat bahwasanya terdapat tipe horizontal dengan luas penampang yang berbeda. Luas penampang A1 dan luas penampang A2. Luas penampang pertama atau A1 memiliki pressure yang bisa disebut dengan V1, dan luas penampang A2 memiliki tekanan juga atau pressure yang bisa disebut dengan V2. Dari pipa ini dialiri oleh fluida yang mana kecepatan aliran pada A1 itu bisa kita sebut sebagai V1. Lalu kecepatan aliran pada A2 bisa kita sebut dengan V2. Dan rumus dasarannya dari Bernoulli adalah berikut: V1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho V1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho V2. Berhubung kita nanti akan membahas soal yang tidak ada kaitannya dengan hal atau ketinggian, maka ini bisa dicoret sehingga hasilnya jadi seperti ini. Dan ini dapat simpulkan lagi hingga menjadi V1 yang V2 sama dengan setengah rho kurung V2 kuadrat kali V1 kuadrat. Untuk selanjutnya itu perhitungannya. Di sini kita langsung saja itu dengan plus itu plus penampang. Di sini kita ketahui pada pipa itu bentuknya ada lingkaran, maka dengan rumus lingkaran yaitu pi dikali dengan diameternya di sini sudah diketahui yaitu 220 mm. Menggunakan rumus pi diameter kuadrat dibandingkan 4. Begitu juga dengan luas penampang yang kedua yaitu yang menjadi lebih kecil. Rumusnya itu sama dari dengan luas lingkaran, didapatkan masing-masing hasil dari hasil luas penampang. Lalu yang kedua kita akan menghitung kecepatan aliran. Di sini kita ada rumus yaitu jadi dikali dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Karena kita mencari kecepatan dan yang sudah diketahui adalah debitnya. Di sini debit kita lihat dulu menjadi kita 2 mm dan luas penampangnya sudah kita hitung sebelumnya, maka kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu kita tidak luaskan, yang dimana rumus kecepatan ini kita ubah ke depan dan jadi kita ubah ke kanan. Nah, maka kita masukkan rumus tersebut dari data yang sudah kita ketahui. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari kecepatan aliran V1 dan V2. Setelah mendapatkan hasil dari kecepatan dan luas penampang ini, yang ketiga kita akan menggunakan persamaan Bernoulli dalam bentuk fluida. Di sini sudah dijelaskan pada teman saya bahwa untuk mencari
perbedaan tekanan menggunakan rumus P1 dikurangi P2 per rho V. Dan sudah dijelaskan sebelumnya adalah P1 min P2 itu bisa menggunakan rumus 1/2 rho dalam kurung P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat. Sudah. Maka ini kita dapat kita gunakan rumus sama dengan rumus di sini adalah setengah dikali rho dikali dengan P2 kuadrat dikurangi P1 kuadrat dan ditambah rumus. Karena di sini ada rho, kita akan coretnya dan 2 diturunkan jadi 2 sehingga dapat disebutkan disederhanakan jadi P2 kuadrat dikali P1 kuadrat per 2D. Dari rumus tersebut kita dapat ditambahkan hasil dimasukkan data-data yang sudah dilengkapi. Dari ini kita dikali kedua ini sendiri adalah 1,72 meter per second dipangkatkan 2 dikurangi dengan P1 nya yaitu 0,43 dibagi dengan 2 dan grafikasi yang sudah diketahui, maka hasilnya disebut adalah sekian penjelasan berikutnya untuk pelatihan soal matematika. Oke, selamat siang, sore, malam Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Nain Pemuduna atau biasa dipanggil Rekan dengan NFP 2036-2043. Saya mau melanjutkan dari teman saya yang sudah menjelaskan nomor 1 dan 2. Dan ini kita sudah sampai ke latihan nomor 3. Jadi latihan nomor 3 ini adalah ventimeter dengan soal debit maksimum dari suatu aliran dalam pipa diameter 250 mm diharapkan sama dengan 142 liter per detik. Pada alat ukur ventimeter yang dipasang pada aliran tersebut dipakai manometer air raksa di mana tinggi kolam air adalah 0,91 meter di bawah air. Hitung diameter minimum tenggorokan ventimeter tersebut. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita perlu mengetahui 3 teori ini. Yang pertama itu adalah cara apa itu ventimeter yang pertama. Jadi ventimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur debit aliran dengan menciptakan perbedaan tekanan melalui penyempitan pipa. Kita bisa lihat tadi di gambar yang di soal itu pipanya menyempit. Bisa dilihat lagi. Ketika fluida mengalir melalui area yang lebih sempit atau tenggorokan atau lehernya, kecepatannya otomatis akan meningkat dan tekanannya akan menurun. Jadi untuk membaca manometer yang ada dalam ventimeter itu, kita bisa mencari delta P atau perbedaan tekanannya itu dengan mencari rho atau berat jenis dari manometer. Yang ada di manometer biasanya adalah air raksa dikurangi dari fluidanya, biasanya berupa air, dikalikan dengan percepatan gravitasi dan perbedaan tingginya. Bisa mundur lagi. Jadi perbedaan tingginya itu adalah ini, dapat dari next. Nah, lalu yang kedua teori yang kita perlu tahu adalah mengenai persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu berbunyi yang dasarnya tanpa adanya gesekan, tanpa ada melompatkan, itu adalah P1 ditambah setengah rho dikali P1 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho dikali G dikali H2. Nah, tapi karena di ventimeter ini tingginya sama antara penambah 1 maupun 2, maka H1 itu sama dengan H2 dan ini kita bisa coret. Jadi persamaan yang kita pakai adalah P1 ditambah setengah rho dikali P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho dikali P2 kuadrat. Lalu kita dengan mengetahui persamaan Bernoulli ini, kita bisa mencari perbedaan tekanannya dengan memanipulasi secara matematis, yaitu yang P1 kurang P2 itu sama dengan setengah dari rho P2 kuadrat kurangi setengah rho P1 kuadrat. Itu kita dapatkan P1 kurang P2 ini adalah perbedaan tekanannya dan ini kita dapatkan persamaannya. Lalu yang ketiga yang perlu kita ketahui sebelum menyelesaikan soal tersebut adalah mengenai hukum kontinuitas. Karena dalam perhitungan ventimeter itu kita perlu 2 hukum. Yang pertama tadi ada Bernoulli, yang kedua adalah kontinuitas. Jadi hukum kontinuitas ini merupakan turunan dari hukum kekekalan massa
dimana berbunyi adalah debit itu sama dengan penambahan 1 dikali kecepatan bidang 1 itu sama dengan penambahan 2 dikali kecepatan bidang 2, karena di dalam sistem yang tertutup terjadi kekekalan massa dan tidak ada pemusnahan maupun penambahan dari massa yang ada di dalam tersebut. Jadi debitnya itu sama, baik di pipa yang besar maupun di lehernya atau di tenggorokannya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raihan, yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mencari PM. PM udah diketahui sama dengan 13.600. Habis itu dikurangi P air, P airnya sama dengan 1000. Habis itu dikali 9,81. Habis itu dikali H-nya sama dengan 0,91. Terus sama dengan 112,5 kPa. Terus selanjutnya yaitu menghitung A1. Jadi di sini I kan ada dua jenis, yaitu memakai 22/7 atau 3,14. Jadi di sini saya akan memakai 3,14. Jadi 3,14 dikali D1-nya sama dengan 0,25. Habis itu dibagi 2, terus habis itu dipangkatkan 2. Sama dengan 0,0491 meter pangkat 3. Untuk selanjutnya yaitu mencari persamaan kontinuitas. Untuk mencari persamaan kontinuitas, rumusnya yaitu V1 sama dengan Q dibagi A1. Untuk Q-nya kan sudah diketahui sama dengan 0,142. Jadi 0,142 dibagi 0,0491 sama dengan 2,89 meter gram. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan ke persamaan Bernoulli. Jadi untuk selanjutnya yaitu 112.510 sama dengan setengah bagi 1000 kan 500. Jadi di sini kita masukkan 500. Habis itu dikali Q dibagi A2 pangkat 2 dikurangi 2,89 pangkat 2. Jadi 2,89 dipangkatkan 2 hasilnya 8,35. Untuk selanjutnya yaitu berarti ini Q dibagi A2 pindah ke ruas bagian kiri. Ini sama dengan 1,2510 dibagi 500. Ini dalam kurung aja biar mudah. Jadi sama dengan 1,2510 dibagi 500 sama dengan
225,02 ditambahkan, karena tadi kan pindah ruas jadi ditambahkan 8,35 sampai sama dengan 233,37. Untuk selanjutnya yaitu mencari A2. Untuk mencari A2 yaitu Q dibagi 15,8 itu diperoleh dari Q-nya kan sudah diketahui yaitu 0,142 dibagi 15,28 sama dengan 0,142 dibagi 15,28 sama dengan, ini hasilnya sama dengan 9,9. Ini dijadikan ke milimeter, jadinya itu ditambahin 0,3 di depannya jadi 0,0929. Saya akar, jadi saya lupa untuk saya akar. Ini akar 233,37 sama dengan 15,28. Jadi ini 15,28 dihasilkan dari substitusi persamaan menoli. Ini selanjutnya menghitung D2. Untuk menghitung D2, rumus yang pertama yaitu A2 sama dengan Pi kali P1 dibagi 2 kuadrat. Ini saya sederhanakan menjadi 2 kali akar dalam kurung A2 dibagi Pi. D2 sama dengan 2 kali akar A2 nya sudah diketahui sama dengan 0,00929 dibagi dengan Pi. Sama dengan 0,0544, habis itu dikali 2 sama dengan 0,544 kali 2 sama dengan 1,088. Terus habis itu dijadikan kan ini dalam satuan kan ini dalam satuan meter, ini akan saya jadikan ke milimeter. Jadi hasilnya sama dengan 108,8. Jadi sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada ribet dan ada blunder. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.